Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kolega yang saya hormati. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari 5 modul materi proses bisnis hulu migas ini. Jadi ini materi yang terakhir, lanjutan dari. Jadi dari 5 materi ini, yang pertama introduction, yang kedua kita bahas WPNB dan AFE. Nah, di POD ini ada 3 materi. Ini materi yang terakhir. Oke. Nah, sekarang supaya ada bayangan gitu ya, khususnya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin baik yang pernah terlibat membuat POD atau yang belum pernah terlibat sama sekali, kira-kira apa sih yang dikerjakan, paling tidak ada bayangan gitu ya. Kira-kira begini, saya summarize saja. Ini slide juga sebenarnya saya perbaikin aja gambarnya. Ini aslinya dari SKK Migas tentunya gitu ya, materi ini. Untuk sharing-sharing session juga dulu kita gunakan. Oke, jadi discovery pertama, discovery dari teman-teman eksplorasi, kemudian setelah ada discovery, kemudian dievaluasi oleh teman-teman di eksplorasi, kemudian nanti dikeluarkanlah PSC, ya, pengakhiran status eksplorasi. Jadi eksplorasi selesai, maka mulailah tahapan POD. Nah, ini yang biru ini mulai tahapan POD gitu ya, tahapan POD. Tahapan POD di sini mulai. Kita mulai di sini POD. Apa itu tahapan POD? Kita mulai dengan statik dulu gitu ya, statik. Di situ ada statik gitu ya. Kemudian apa yang dikerjakan dengan statik ini macam-macam, petrofisi, seismik dan lain-lain. At the end dari statik ini, GGR, Geology Geophysics Reservoir gitu ya, kira-kira nanti dapatnya volume in place. Ini yang kuncinya, nanti akan deliverables-nya itu yang penting nantinya adalah in place, volume cadangan di bawah, original oil in place atau original gas in place ya, OOIP atau OGIP, original gas in place. Oke, atau initial gas in place sama ya. Oke, nah setelah selesai statik, masuk ke dinamik. Dinamik ini dinamik. Apa yang dikerjakan dinamiknya lebih ke arah simulasi gitu ya. Dari in place tadi kita tahu, kemudian masuk ke dinamik, dilakukan simulasi, permodelan dan lain-lain. Kira-kira nanti akan dapat cadangan. Nanti akan diperoleh cadangan dan produksi, salah satu deliverable di tahap dinamik ini. Kemudian setelah itu masuk ke studi pendukung POD. Ini macam-macam studi pendukung itu, ada multiplier effect, ada dan lain-lain ya. Jadi dalam rangka membuat POD itu ada studi pendukung-pendukung juga yang diperlukan. Dalam rangka prefit juga diperlukan gitu ya, macam-macam studi geological, ada banyak hal yang dilakukan di sini, studi-studi pendukung gitu ya, juga dilakukan prefit di sini ya. Prefit itu nanti kita akan mengetahui kira-kira pilihan-pilihan atau opsi-opsi, senario-senario ya dari pengembangan lapangan itu seperti apa gitu ya. Nanti dari hasil prefit tersebut akan diperoleh. Kemudian masuk ke aspek teknik pengembangan lapangan. Nah, di sini nanti detailnya setelah diperoleh kira-kira dari prefit tersebut skenario pengembangan yang akan dipilih seperti apa gitu ya. Maka nanti didetailkan kemudian mau drillingnya seperti apa, production fasilitasnya seperti apa, dan lain-lain. Itu di aspek teknis dari pengembangan lapangannya gitu ya. Dan terakhir tentu komersial gitu ya. Bagian terakhir adalah komersial, nanti ujung-ujungnya keekonomian, nanti ya berapa keekonomian kontraktor, IRR, NPP, berapa government take, kontraktor take, dan lain-lain. Oke, nah ini cukup panjang ya ternyata pekerjaan di pembuatan POD tersebut. Nah sekarang kita lihat toko sebelah, kan ada filmnya itu, cek toko sebelah. Kita lihat gimana Petronas melakukan apa yang mereka sebut FDP, kan tadi seperti saya bilang di materi 3 ya. Di tempat lain nyebutnya field development, dan kalau di kita kan POD, plan of development, which is barangnya sama. Jadi more or less sama lah ya. Artinya ini kan mereka ada milestone review, jadi ada planning model, ada GNG model, which is sama dengan kita tadi ya, GGR static, dan dinamik.
kemudian ada reservoir model, dan ada development model. Ini tadi ya skenario pengembangan seperti apa. Mirip sekali sama yang dilakukan di kita gitu ya. Memang tadi penggambarannya lebih detail. Dan at the end nanti komersial. Jadi dimanapun proses pembuatan PUD itu ya more or less sama gitu ya. Kita menghitung cadangan, kemudian memilih skenario pengembangan, kemudian mendetailkan skenario pengembangan tersebut, baru kemudian masuk ke komersial. Nah, apa yang kita ubah di revisi 2 tahun 2018? Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang terjadi perubahan itu sebelumnya. Pada PTK sebelumnya, kita asumsi cadangan itu kita risk. Kita diskon lah dengan rumus ini gitu ya. 90% P1 tambah 50% P2. Apa itu P1 P2? Mungkin bisa dilihat di materi PRMS yang pernah saya share di Petroleum Economic Course gitu ya. Itu adalah P1 proven, P2 probable, P3 possible, itu bisa dilihat lagi di materi tersebut. Nah, kalau di diskon problemnya itu adalah bahwa project bisa nggak ekonomik karena diskon tadi ya, karena di diskon. Otomatis dia jadi butuh insentif kadang-kadang dalam beberapa kasus karena kita menggunakan formula yang kita diskon. Kalau nggak didiskon misalnya ya, kalau cadangan misalnya P1 misalnya 100 gitu ya, P2-nya misalnya, oke gampang aja 100 juga gitu ya. Maka kalau kita diskon di sini, dia berapa? 190 ditambah 50 kan? Sama dengan 140. Yang volume yang harus kita gunakan misalnya BCF atau juta barrel gitu ya. Nah, kalau nggak kita diskon kan jumlahnya 100 tambah 100 kan 200. Jadi lumayan signifikan ya dalam case ini ya. Ada selisih 60 volume gitu ya. Nah, kalau misalnya dia pakai ini nggak dalam beberapa case misalnya nggak ekonomis karena volumenya kekecilan. Tapi kalau pakai 200 bisa jadi ekonomik. Nah, karena kita menggunakan volume ini, maka jadi butuh insentif gitu loh ini. Jadi mereka jadi butuh insentif nih. Si K3S karena kita haruskan menggunakan rumus yang diskon tersebut. Oke, nah kemudian atas dasar itu tahun 2017, 2018 itu ketika saya masih di Kepala Divisi Teknologi Pengembangan Lapangan itu kita mendiskusikan kemungkinan untuk merubah formula tersebut. Global practice seperti apa? Ini pertama gitu ya. Kemudian kita invite pakar-pakar dari perguruan tinggi, dari Lemigas, dari kontrak kerjasama, expert-expert mereka dalam bidang subsurface, kemudian juga dari konsultan yang biasa melakukan sertifikasi cadangan. Jadi global practice-nya seperti apa? Apakah pakai diskon seperti ini atau ya langsung 2P gitu ya, P1 tanpa P2. Dan dari masukan tersebut ya hampir semua bilang bahwa ya global practice itu pakai 2P. Ini. Jadi P1 tambah P2. Maka kemudian kita ubahlah formula tersebut gitu ya untuk di PTK revisi tahun 2018 tersebut menjadi P1 ditambah P2. Nah, ini kalau kita lihat sebelumnya di PTK sebelumnya formulanya ini gitu ya. Yang baru kita langsung P1 P2. Ya, untuk minyak dan ini untuk gas sama P1 P2. Ya tentu kalau baca nanti ibu-ibu bapak-bapak baca detail di PTK-nya nanti tentu ada kriteria ya minimum data yang diperlukan untuk boleh mengklaim formula ini gitu ya. Tapi namanya minimum itu biasanya relatif minimum, itu artinya umumnya kalau perusahaan-perusahaan migas besar gitu pasti mereka memenuhi kriteria minimum, nggak berani mereka mengembangkan lapangan kalau data masih terbatas gitu ya. Jadi kriteria minimum yang kita set juga relatif itu yang umum dipakai gitu ya. Artinya itu sudah minimum sekali lah, artinya tidak dibikin supaya susah dicapai, enggak, itu relatif minimum. Jadi kalau memenuhi minimum kriteria minimum data yang tersedia, maka bisa mengklaim untuk menggunakan formula ini gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian kan tentu bagian terakhir adalah komersial. Ya tadi kita tahu skenario pengembangan, kita tahu estimasi biaya, kita tahu harga minyak, dan kita tahu fiskal term kita seperti apa yang digunakan. Maka nanti kita cemplungkan ke sini, maka nanti dapatlah keekonomian kontraktor seperti IRR, NPP,
kemudian dapat juga government take gitu ya, government take-nya berapa, total contractor trade-nya berapa. Nah, ini detailnya sebenarnya ada di salah satu materi di Petroleum Economic Course. Mungkin Ibu Bapak yang pengen melihat detail bagaimana cara menghitungnya, bisa dilihat di modul, saya lupa, di salah satu modul di Petroleum Economic Course tersebut. Nah, ini at the end summary dari POD itu, kalau POD kita lihat at the end komersialnya seperti ini gitu ya. Ini juga bisa dilihat di materi Petroleum Economic. Nanti ini yang kita lihat dari sisi kontraktor, kemudian dari government take-nya dapatnya segini misalnya. Oke. Nah, saya kira demikian Ibu Bapak, lebih kurangnya mohon maaf terkait materi sharing materi proses bisnis hulu migas ini, yang tujuan awalnya untuk berbagi bagi teman-teman di komunitas migas, bagi yang non migas, supaya paham gitu ya, kira-kira proses bisnis di hulu migas itu seperti apa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nah, sekali lagi pada masa pandemi ini mari kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.